Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fikri Muhammad Nur bisa kembali menyapa Anda dalam program Bilang, Bicara Langsung pada malam hari ini. Dan hari ini di program Bilang, kita akan membahas satu topik atau satu hal yang cukup menarik di tengah masyarakat, khususnya bagi para pelajar, begitu, tentang bagaimana mereka bisa masuk ke perguruan tinggi atau kampus impian mereka begitu. Dan bagaimana dari mana informasi-informasi tersebut bisa mereka dapatkan. Saya sudah mengundang dua orang narasumber bersama saya di studio pada malam hari ini. Ada teman-teman dari EduFair Palu 2022. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Ada Sulistyo Anggriawan, Ketua Pelaksana EduFair 2022, dan Pradani Salsabila, Ketua Divisi Edu Mentor EduFair tahun 2022. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih terus semangat ya? Semangat dong. Baik. Pemirsa TV Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan kegiatan EduFair tahun 2022. Seperti apa itu kegiatan EduFair, kemudian bagaimana EduFair ini bisa menunjang putra-putri daerah di Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa mewujudkan masuk ke perguruan tinggi impian mereka yang mampu menunjang impian serta karir mereka di masa yang akan datang. Baik, pertama saya akan ke Sulis dulu. Selaku Ketua Panitia EduFair 2022 ya. Iya, Kak. Sulis, EduFair ini apa dan pertama kali dilaksanakan itu kapan? Jadi EduFair ini dia wadah informasi seputar perguruan tinggi dan edukasi kepada adik-adik SMA yang akan melanjutkan pendidikannya nanti ke dunia kampus. Terus EduFair di 2022 ini sudah tahun ke-8 pelaksanaannya. Berarti pertama dilaksanakan itu di 2015 dan 2022 ini masuk tahun ke-8. Jadi EduFair itu dia menyediakan informasi seputar perguruan tinggi lewat dari berbagai program ya. Program itu ada pameran kampus. Di tahun ini ada 29 perguruan tinggi, itu swasta, negeri, kedinasan, dan politeknik. Terus ada roadshow ke sekolah-sekolah, terus ada Edu Mentor, itu bimbingan untuk adik-adik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita coba kasihkan wadah informasi dan informasi tentang perguruan tinggi biar adik-adik SMA punya banyak pilihan. Terus ada tryout, itu untuk mengasah kemampuannya kemampuannya mereka anak SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi kita sesuaikan dengan sistem perekrutan perguruan tingginya atau seleksinya, terus kita bikinkan simulasi untuk adik-adik SMA. Baik, ini sudah pelaksanaan di tahun ke-8 ya untuk tahun 2022 ini sendiri. Nah, awalnya mengapa akhirnya EduFair ini bisa terlaksana begitu? Jadi awalnya EduFair ini keresahan teman-teman mahasiswa Palu yang kuliah di luar, kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kebetulan foundernya itu, inisiatornya itu dari anak Palu yang kuliah di ITB, Kak Iwan Umar. Jadi kan kalau anak-anak di Jawa itu libur semester balik ke daerahnya, mereka sosialisasi ke sekolah-sekolahnya kan tentang bagaimana cara masuk kampus ini. Terus ada kayak ikatan pelajar begitu yang nanti turun-turun ke sekolah dari berbagai kampus. Coba kasih informasi kalau mau masuk di perguruan tinggi di luar pulaunya atau mau kuliah di luar bagaimana. Jadi dari keresahan itu juga. Terus juga keresahannya mengenai informasi seputar perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah itu masih minim. Adik-adik SMA itu belum punya tempat untuk menanyakan atau menggali informasi kayak dan informasi pengetahuannya orang tentang perguruan tinggi itu masih sebatas kecil saja lingkarannya. Baik. Jadi EduFair coba kasih hadir informasinya. Ternyata anak Palu itu bisa juga kuliah di luar. Begini caranya. Kalau mau kuliah di luar, ada berapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang bisa teman-teman anak SMA yang ada di Sulawesi Tengah mau melanjutkan pendidikannya nanti di kampus. Baik. Berarti memang berangkat dari keresahan untuk akses informasi mengenai kampus selain di dalam Sulawesi Tengah juga di luar Sulawesi Tengah begitu ya. Sulis sendiri pernah merasakan keresahan seperti itu? Pernah, Kak. Bagaimana itu keresahan waktu itu? Walaupun saya SMA itu SMA 1, tapi informasi tentang dunia kampus itu
masih belum banyak gitu kan. Yang diketahui kayak pasti hanya informasi tentang perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, contohnya ya Unpad, yang ada di Jawa itu hanya sebatas mungkin ada Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, tapi ternyata ada universitas-universitas lain yang sekarang itu juga bisa disesuaikan dengan pelajarnya. Baik. Sekarang kayak ternyata ada kampus yang bisa menerima anak SMA yang bakatnya jadi influencer misal. Oke, Ya kan baik. itu ada informasi yang seperti itu yang kita tidak dapatkan toh. Terus ada juga informasi kan banyak teman-teman SMA yang kendalanya itu pembiayaan. Ternyata mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada beasiswa, ada beberapa instansi atau beberapa yang dari luar menyediakan beasiswa untuk teman-teman yang mungkin berprestasi cuma mohon maaf tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Baik, baik. Menarik, Sulis. Kemudian saya ke Salsa ya. Salsa sendiri apakah pernah merasakan keresahan-keresahan seperti ini, Salsa? Pernah sekali dulu mungkin sama seperti Kak Sulis. Nah, mungkin juga kalau misalnya kita pengen kuliah di luar kota itu kan banyak informasi yang kita pengen tahu ya. Misalnya kehidupan di kota tersebut itu seperti apa. Nah, kalau di Eduverpal ini kan kita langsung bertemu dengan anak-anak Sulawesi Tengah yang kuliah di sana gitu. Jadi kita langsung bisa heart to heart gitu, saling bertanya gitu. Kira-kira apa informasi-informasi yang kita nggak dapat dari internet gitu. Iya. Jadi bisa kita tanyakan langsung di situ juga lebih banyak dan kita lebih explore lagi. Tadinya kita cuma pengen mau misalnya ke Jogja saja, tapi ternyata ada loh di Kalimantan misal universitas yang bagus, Sumatera gitu. Jadi itu sih yang memperluas cakrawala pengetahuan mengenai perguruan tinggi yang ada di Indonesia begitu ya. Betul. Nah, menarik. Sulis, kalau memang ada banyak keresahan seperti itu, termasuk informasi-informasi mengenai perguruan tinggi, informasi-informasi apa saja yang akhirnya disediakan oleh teman-teman dari Edufair 2022 ini? Jadi penyediaan informasi itu kita coba, kan salah satu mata acara Edufair itu ada roadshow. Oke. Di Kota Palu sendiri informasi seputar perguruan tinggi itu belum terlalu banyak. Jadi roadshow kemarin kita coba jangkau sampai ke beberapa kabupaten. Ada yang offline itu ada di Palu, Sigi dan Donggala. Itu kita coba informasikan. Itu mulai dari teman-teman SMA itu mulai dari seleksi nasional, ada SNMPTN, SBMPTN sampai ada jalur-jalur beasiswa. Kita juga kasih informasi kalau teman-teman misalnya mau kuliah di Jogja, di luar, itu ternyata di sana ada paguyuban, semacam paguyuban begitu yang anak-anak Sulawesi Tengah yang ada di sana. Jadi selain dorong dapat informasi, ketika mereka kuliah di luar, itu mereka sudah punya tempat untuk tanya-tanya. Misalnya kalau mau ketemu sesama anak Palu di mana, terus ya kita kasih caranya kayak mau daftar SNPTN bagaimana seleksinya, SBMPTN cara-caranya bagaimana, kayak seputar informasi mulai dari pendaftarannya adik-adik SMA sampai nanti ada mentoring sampai mereka itu nanti itu mentoring dampingan sampai mereka masuk ke perguruan yang teman-teman SMA inginkan. Mereka inginkan gitu. Mereka impikan gitu ya. Sulis, baik. Menarik sekali, ternyata memang ada banyak informasi yang teman-teman hadirkan begitu ya, mulai bukan hanya tentang perguruan tinggi, bahkan sampai kehidupan di tempat itu seperti apa begitu, dan langsung dari orang yang memang berkuliah di tempat itu. Nah, kita kembali ke kegiatan Edufair 2022 ya, Solis ya. Kegiatan Edufair ini dilaksanakan di mana dan untuk tanggal pelaksanaannya kapan? Kegiatan Edufair ini untuk pameran kampusnya alhamdulillah sudah terlaksana kemarin di Jokodi Convention Center JCC, itu tanggal 14 sampai 16 Januari kemarin. Ada 29 kampus yang join pameran. Terus kemarin pengunjungnya dari adik-adik SMA itu lumayan banyak minatnya dari adik-adik SMA. Itu ada selama 3 hari fair kampus itu kurang lebih 500 pengunjung dari teman-teman SMA yang datang. Terus untuk pelaksanaannya ada roadshow kemarin dari tanggal 5 sampai tanggal 13 Januari, ada tryout di tanggal 15 sampai mentoringnya itu kita mulai dari fair campus kemarin sampai nanti di sekitaran bulan April, Maret sampai April, sampai teman-teman
adik-adik SMA tadi bisa masuk ke perguruan tinggi. Baik. Berarti memang ada beberapa rangkaian mata acara ya di kegiatan EduFair ini. Dan saya tertarik ada satu, yaitu tentang Edu Mentor gitu ya. Dan ini mungkin pertanyaan cocok untuk Salsa ya. Iya. Salsa, Edu Mentor ini apa dan manfaatnya sendiri seperti apa? Oke. EduMentor itu adalah pendampingan untuk adik-adik SMA nanti yang juga sebenarnya bukan cuma adik-adik sih, tapi juga teman-teman gap year yang kita sebutnya pejuang PTN lah ya. Oke. Nah, itu mereka akan jadi mentinya kita. Nah, di EduMentoring ini kalau misalnya kebanyakan kan mentoring-mentoring itu lebih ke eh, menyiapkan mereka dari segi ujiannya. Misalnya di belajarnya matematika, fisika, matematika ujian ya. Yeah. Tapi kalau dari EduFair sendiri kita tuh pengen hadir dengan sesuatu yang beda gitu. Kita pengen semacam bisa dibilang support system. Kita pengen jadi pendamping mereka, mentor mereka yang dimana yang kita berikan ke mereka itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa dapatkan dari internet misalnya. Seperti kalau misalnya adik-adik yang mau masuk PTN itu kan biasanya belajar dan itu mereka butuh saran atau butuh konsultasi atau mungkin mereka masih bingung mau masuk universitas mana gitu atau mereka punya keresahan lain. Nah, mentor-mentor itu hadir untuk memberikan mereka arahan sebagai tempat konsultasi mereka juga. Kalau misalnya mereka butuh informasi, mentor-mentor kami bisa memberikan informasi itu. Mungkin salah satunya kebanyakan teman-teman di kabupaten mungkin ya itu untuk mendaftar SNMPTN atau SBMPTN mungkin masih ada kendala gitu, mereka nggak tahu gitu. Nah di sini kita hadir gitu, karena itu kan jarang sekali ya ada, walaupun ada dari sekolah tapi kebanyakan juga tidak efektif gitu. Jadi kita pengen hadir di memberikan sesuatu yang belum banyak gitu. Jadi kita lebih menjadi seperti support sistemnya mereka. Baik, support system, semacam sistem pendukung begitu Iya, ya bagi betul mereka. sekali. Terlebih memang teman-teman ini teman-teman yang menjadi mentor ini dari mana? Kalau teman-teman dari mentor sendiri itu ada yang pertama dari Eduloka. Baik. Nah, Eduloka ini anak-anak Sulawesi Tengah yang berkuliah di Palu juga, namun dalam satu organisasi gitu. Kalau EduFair kan itu kepanitiaan ya. Kalau Eduloka itu organisasi. Nah, ada mentor yang berasal dari situ. Terus juga ada juga teman-teman yang dari luar panitia juga yang mendaftar menjadi mentor. Jadi mentor-mentor yang kita pilih ini adalah mentor-mentor yang berkuliah di seluruh Indonesia, maksudnya anak-anak Sulawesi Tengah yang kuliah di sana gitu kita pilih dan kita rekrut dan memberikan kita memilihnya berdasarkan mereka tuh punya background apa sih gitu, bagaimana sih cerita mereka ketika masuk perguruan tinggi sehingga itu bisa di-share ke menti-mentinya nanti gitu. Nah, masih berkaitan dengan hal itu, berarti kriteria seperti apa yang teman-teman EduFair cari untuk menjadi mentor ini? Oke, kriteria yang kami butuhkan itu ketika kami memilih mentor adalah yang pertama kami melihat dari background sendiri, dari backgroundnya teman-teman mentor ini gitu, bagaimana perjuangan mereka masuk ke perguruan tinggi itu. Kami juga melihat mereka punya pengalaman apa saja, pencapaian apa saja selama berkuliah gitu. Jadi kami lebih memilih teman-teman mentor yang emang bisa memberikan insight, memberikan inspirasi untuk mendorong adik-adik nanti yang menjadi menti kami. Baik. Seru sekali perbincangan kita pada malam hari ini, namun pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, program Bilang Bicara Langsung akan kami lanjutkan kembali, namun setelah azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung atau Bilang. Dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait satu kegiatan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wadah informasi bagi para putra-putri daerah Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi terkait perguruan tinggi impian mereka. Sudah hadir bersama saya di sini ada Sulistyo Anggriawan dan juga Pradani Salsabila ya. Teman-teman dari EduFair 2022. Baik, tadi kita sudah membahas terkait EduMentor ya. Tadi saya mendengarkan ada dua kata kunci begitu, ada yang namanya mentor dan ada juga menti. Begitu. Nah, boleh dijelaskan terkait kedua
peran ini di dalam Edu Mentor sendiri? Oke, baik. Untuk mentor sendiri adalah pendamping, yaitu teman-teman dari universitas di berbagai Indonesia yang akan menjadi pendamping. Kemudian ada menti. Menti itu adalah orang yang dimentori, gitu. Jadi pesertanya seperti itu. Menti itu seperti peserta. Baik, menti berarti peserta yang dimentori, Iya, begitu ya. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi menti? Tadi kan kita sudah membahas kriteria terkait mentor begitu. Iya. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang menti begitu? Untuk menjadi menti itu tidak ada kriteria tertentu ya, selama dia mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi siswa-siswa SMA itu bisa ikut, terus juga teman-teman gap year juga bisa ikut gitu. Cuma kita kalau untuk mahasiswa siswa SMA itu lebih fokus ke kelas 12 ya, Baik. karena kan kita lebih ke kelas 12. Baik, berarti fokus kelas 12. Dan Ya. apakah Edu Mentor ini masih buka sampai saat ini? Edu Mentor masih buka pendaftarannya sampai tanggal 31 Januari nanti. Jadi kemarin kita sudah buka booth-nya di Fair Campus, tapi itu masih tetap berjalan. Jadi sampai tanggal 31 Januari nanti, teman-teman yang mau bergabung menjadi menti silahkan untuk bergabung gitu. Baik, ternyata masih ada kesempatan ya begitu bagi para pelajar di Sulawesi Tengah. Baik, tadi saya juga banyak mendengarkan ada Edu Mentor, kemudian ada Fair Campus atau pengenalan kampus, ada tryout begitu. Sulis, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan apa dan apakah itu rangkaian kegiatan dari Edu Fair 2022? Iya, semua itu rangkaian kegiatan dari EduFair Palu 2022. Jadi tryout itu dia simulasi untuk SBMPTN, UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi kemarin pelaksanaannya itu dibagi dua bidang tryoutnya. Jadi ada yang soshum sama saintek. Itu kemarin pendaftar dari siswa SMA-nya itu ada kurang lebih 85 orang. Itu 60-nya saintek dan 25-nya itu soshum. Nah, terus juga Fair Campus. Fair Campus itu dia jadi kemarin ada 29 kampus yang dari berbagai Indonesia, itu mahasiswa Sulawesi Tengah yang kuliah di sana. Jadi mereka datang, ada bikin pameran. Jadi anak SMA bisa datang mulai tanya-tanya seputar kayak biaya kuliahnya di kampus itu berapa, jurusannya apa semua. Terus kalau tinggal di daerah sana biaya kosnya berapa gitu. Terus penyesuaiannya bagaimana. Terus juga ada salah satunya kan Edu Mentor. Terus juga ada roadshow. Itu semuanya rangkaian kegiatannya Edu Fair. Itu penyampaian informasinya lewat situ. Jadi kayak tryout simulasinya dan lain sebagainya. Fair Campus kemarin lumayan besar antusiasnya adik-adik SMA datang. 3 hari pelaksanaannya itu kurang lebih ada 500 lebih itu anak-anak SMA, mulai dari ada yang dari Palu, Sigi dan Donggala, kebanyakan yang datang untuk melihat kampus-kampus yang ada 29 kampus itu, Kak. Baik. Berarti ada roadshow, kemudian ada tryout dan juga ada pameran kampus atau fair kampus, begitu ya. Kita akan Di Fair Campusnya juga ada talk show, Edu Oke. Talk. Ada talk show berupa Talk Edu show Talk. itu kita hadirkan narasumber salah satu mahasiswa anak Palu juga yang bisa kuliah di luar. Yang kemarin sempat pertukaran atau standby begitu di Amerika. Itu kita kasih jadi narasumber Baik. di talk show-nya. Jadi teman-teman itu bisa termotivasi. Jadi Edu Talk show-nya itu dia memberikan informasi kayak ini ada informasi seputar kayak ini ada anak Palu yang bisa kuliah sampai di Amerika kayak gitu-gitu. Baik, baik. Ini menarik sekali teman-teman dan mungkin akan kita coba bahas satu-satu ya. Terkait pertama dengan roadshow begitu. Nah, ini roadshow-nya kemana saja dan ini kan kita masih di tengah pandemi ya. Apakah teman-teman melakukan roadshow ini secara luring begitu langsung melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah atau secara daring begitu melalui ruang virtual? Sekarang pembelajaran tatap muka kan di sekolah SMA itu sudah dimulai beberapa, cuma masih dengan shift-shiftan bergiliran gitu. Ada beberapa kabupaten, ada Palu, Sigi dan Donggala itu roadshow-nya itu luring, langsung terjun ke sekolah SMA-nya masing-masing dan beberapa kabupaten yang lain itu masih lewat daring online karena pertama untuk menjangkau tempatnya juga panitia dari teman-teman Edu Fair masih punya kendala. Terus juga mobilitasnya teman-teman kan rata-rata masih mahasiswa, jadi persoalan izin dan lain sebagainya. Kemarin roadshow-nya itu di 3 kabupaten itu kurang lebih ada 25 sekolah
itu di Palu, Sigi dan Donggala. Tuh ya, jadi informasinya itu seputar perguruan tinggi, dan teman-teman roadshow itu juga eh, sudah merupakan perwakilan dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Kak. Jadi mereka terjun langsung ke sekolah-sekolahnya. Itu ada yang dari Unpad, Unhas, UI, UGM. Jadi mereka sampaikan informasi tentang Edufair, tentang mentoring, tentang mata acaranya, tentang info-info masuk perguruan tinggi juga. Iya, baik. Nah, saya sekarang ke Salsa ya. Salsa ikut terlibat juga dalam roadshow kemarin. Iya, terlibat. Nah, bagaimana antusias para pelajar SMA di tempat-tempat yang teman-teman datangi? Antusiasnya itu beragam ya. Beda sekolah, beda antusias juga gitu. Nah, tapi kalau yang saya lihat ya, mereka itu punya semangat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Mereka pengen sekolah, mereka pengen kuliah gitu. Ada juga beberapa yang pengen ke luar kota, ke Jawa, ke tempat lain gitu. Nah, antusiasnya itu mereka banyak bertanya gitu, terutama soal mungkin ya bisa dibilang biaya. Kak, nanti kalau misalnya kuliah biayanya seperti apa? Kak, atau juga bertanya soal gimana jalur masuknya gitu. Ada juga mereka bertanya, Kak, kalau saya masuk fakultas ini, jurusan ini, itu prospek kerjanya seperti apa gitu. Baik. Tapi kalau berdasarkan pengalaman teman-teman gitu, pertanyaan yang paling sering keluar begitu dari teman-teman pelajar SMA ini apa terkait dengan ini perguruan tinggi? Mereka bingung mau pilih jurusan apa, yang itu dipengaruhi dengan prospek kerjanya gitu. Seperti itu pertanyaan yang sering mereka tanyakan setiap kali kita datang gitu, karena kayak mungkin mereka pasti ambil atau pilih jurusan ya sesuai dengan prospek kerjanya seperti apa. Mungkin juga ini dipengaruhi dengan permintaan orang tua, atau mereka bagaimana sih caranya meyakinkan orang tua, seperti itu sih. Baik. Berarti memang ada beberapa kendala begitu ya yang dihadapi oleh teman-teman pelajar SMA ini. Ternyata bukan cuma informasi mengenai kampus apa saja, ternyata ada juga kendala-kendala seperti bingung memilih jurusan, kemudian kendala keluarga juga, dan lain sebagainya. Baik, saya kembali ke Sulis ya. Sulis, tadi kita sudah membahas tentang roadshow, selanjutnya kita membahas tentang tryout. Nah, tryout ini kan adalah sebuah simulasi begitu katanya kan, simulasi UTBK untuk SBMPTN. Nah, soal-soalnya ini dari mana, Sulis? Nah, kemarin Edufair Palu kerjasama dengan Ruang Guru, itu salah satu platform pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang dibilang Pradana tadi, ketika kita turun ke sekolah-sekolah roadshow, itu teman-teman di SMA masih bingung pilih jurusannya yang mana. Selain di Fair Campus kita hadirkan, selain ada kampus, ada fakultas, ada jurusan di Fair Campusnya. Nah, di tryout itu juga kita coba simulasikan teman-teman ini masuknya cocoknya di jurusan apa sesuai dengan dia. Setelah mereka tryout, nanti ada dari nilainya teman-teman adik-adik SMA tadi, itu ada rasionalisasinya. Ternyata si pelajar SMA-nya ini lebih cocok misalnya di jurusan apa, atau kalau dia mau kejar di jurusan itu, berarti langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Kurang lebih begitu tryout-nya kemarin, Kak. Jadi pertama ada simulasi tentang bagaimana tes masuk perguruan tinggi. Terus jadi mereka disimulasikan, semisal ada yang pilih di Unpad, ada yang dipilih di UGM, ada yang pokoknya kita hadirkan semua universitas-universitas di Indonesia itu. Setelah mereka tryout, di ranking, dan peringkat pertama sampai ketiga itu dapat hadiah, plus ada 50% universitas beasiswanya 50% dari Universitas Esa Unggul. Jadi teman-teman pelajar tadi yang ranking 1, 2, dan 3 di tryout di jurusan Sosum dan Saintek, itu mereka berkesempatan dapat 50% beasiswa dari Universitas Esa Unggul. Baik. Berarti memang simulasinya ini dibuat sereal mungkin gitu ya, mendekati kenyataannya seperti apa di lapangan, dan juga diberikan rasionalisasi dan bahkan rekomendasi begitu ya, sebaiknya masuk di jurusan apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Menarik sekali ya. Dan itu mengenai tryout begitu. Tapi juga saya juga mendengar tadi ada yang namanya Fair Campus dan juga EduTalk. Itu seperti apa, Sulis? Fair Campus tadi kayak 29 perguruan tinggi pastinya. Selain itu ada fakultas. Kemarin pas Fair Campus itu ada kurang lebih 13 fakultas
dan yang berbagai jurusan dalamnya. Teman-teman adik-adik SMA sebenarnya sebelum memilih kampus tujuannya, kita arahkan mereka dulu memilih fakultasnya atau jurusan yang sesuai dengan teman-teman yang mau lanjutkan nanti kan. Setelah itu mereka adik-adik SMA ini bisa memilih di perguruan mana yang ada jurusannya. Misalkan kalau di Unpad yang dia mau belum ada jurusannya, jadi kita arahkan, kita kasih pilihan di kampus-kampus lain yang tersedia. Terus juga ada EduTalk. EduTalk itu dia semacam talk show. Jadi adik-adik SMA ini bisa mendengarkan kisah-kisah inspiratif. Kemarin ada salah satu narasumbernya itu ada Nadira Afifa. Dia public health di Harvard kalau nggak salah. Harvard University. Baik. Terus juga ada Rifli Mubarak, itu anak Palu yang sempat berkesempatan kuliah di Amerika. Terus kita hadirkan juga perwakilan dari pemerintah. Kemarin yang berkesempatan hadir itu ada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Palu. Jadi kita coba teman-teman adik-adik SMA yang mau menanyakan kayak kita kasih kisah inspiratif. Terus juga selain itu kita berikan perspektif dari pemerintah sebenarnya seberapa penting pendidikan khususnya dunia kampus ke depan itu seberapa penting untuk masa depan daerah Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu. Baik, berarti memang teman-teman menyediakan wadah begitu bagi seluruh mahasiswa asal Sulawesi Tengah ya, yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi untuk berbagi informasi begitu dengan pelajar-pelajar di Sulawesi Tengah. Nah, saya ingin sedikit mungkin bertanya pengalaman ya teman-teman dari SUS dan juga Salsa. Saya ke Salsa dulu. Salsa, ini kan penyelenggara EduFair ke-8 begitu. Apakah di tahun-tahun sebelumnya Salsa juga ikut mengikuti kegiatan EduFair ini, kemudian datang ke Fair Campus dan lain sebagainya? Kalau untuk tahun sebelumnya datang, ikut, tapi sebagai peserta gitu. Jadi bukan sebagai panitia karena baru masuk perguruan tinggi kan tahun kemarin. Jadi sebagai peserta yang datang, terus lihat-lihat kampus, tanya-tanya informasi, ikut mentoring juga sempat kemarin, terus juga nonton talk show kemarin tuh yang hadir Pak Hadianto Rashid sebagai pemateri gitu. Wali kota kita sekarang ya? Iya, Pak Wali kota kita sekarang gitu. Terus juga kemarin nggak sempat ikut tryout gitu. Tapi teman-teman ada yang ikut dan alhamdulillah sekarang jadi panitia. Bagian dari EduFair 2022 iya, ya. Manfaat seperti apa yang dirasakan oleh Salsa setelah mengikuti kegiatan EduFair tahun lalu ya berarti? Iya. Saya dapatnya itu banyak sekali informasi, banyak dapat insight, banyak dapat motivasi juga gitu. Lihat teman-teman yang datang sebagai peserta waktu itu, teman-teman saya lihat, wah mereka punya semangat gitu. Saya juga harus punya semangat gitu. Terus juga saya tanya ke kakak-kakak yang misalnya dari UGM, waktu itu saya tanya, Kak saya pengen masuk sini tapi begini-begini gitu, ada masalah. Terus dikasih semacam pendapat dari mereka gitu. Jadi saya dapat semangat gitu, dapat informasi, sesuatu yang saya belum tahu, saya jadi tahu gitu. Sesuatu yang saya tidak bisa cari di internet, saya jadi dapat gitu. Itu sih. Jadi dan diharapkan manfaat-manfaat seperti ini yang bisa dirasakan oleh teman-teman pelajar SMA saat ini, begitu ya. Baik. Nah, kalau Sulis sendiri seperti apa Sulis? Pengalaman atau kesan tersendiri itu dapat pertanyaan dari adik-adik SMA yang khususnya yang di luar Kota Palu atau yang mereka dapat informasi masih kurang. Ada yang bertanya, Kak, bisa saya sebenarnya kuliah di luar? Kan ada yang pertanyaan begitu, terus kita jawabnya bisa begini caranya. Nah dari situ ternyata informasi itu perlu seputar perguruan tinggi untuk teman-teman yang mungkin di daerah-daerah di kabupaten yang informasinya itu masih hanya sebatas lewat gurunya, hanya sebatas lewat TV atau internet, tidak ada contoh realnya, contoh yang mereka lihat siapa yang bisa kuliah di luar gitu. Baik. Dari lingkungannya. Baik. Terus juga kesan tersendiri itu melihat antusias teman-teman mahasiswa yang ada di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang mau bergabung di EduFair Palu, itu merupakan kesan tersendiri sih. Kemarin ada kurang lebih dari panitia itu ada sekitar 23 perwakilan
kampus Iya. yang join Baik. sebagai panitia penyelenggara EduFair PAL 2022. Baik, baik. Ternyata memang kembali lagi ke sumber informasi ya, Sulistya. Ternyata memang yang memberikan kesan bahwa banyak pelajar bukan hanya di Kota Palu ya, tapi di Sulawesi Tengah memang masih butuh akses informasi terkait dengan perguruan tinggi impian mereka. Baik, kita tahan dulu. Kita masih akan berbincang lagi bersama teman-teman dari EduFair, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung atau Bilang, dan kali ini saya sudah bersama dengan kedua bintang tamu atau kedua narasumber saya yang akan membahas mengenai kegiatan EduFair begitu. Ada Sulistyo Anggriawan dan juga Pradani Salsabila. Baik, tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang EduFair begitu, dan saya ingin bertanya tentang EduFair 2022 ini, apakah ini kan tahun ke-8 penyelenggaraannya? Apakah ada satu hal yang baru begitu dari EduFair 2022 ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan Sulis. Terobos penyelenggaraan EduFair sudah tahun ke-8 dan tiap tahun itu ada evaluasi dari kinerjanya kepanitiaan EduFair Palu sendiri. Terus terobosan baru yang ada di 2022, yang pertama kita hadirkan pameran fakultas. Sebelumnya hanya sebatas perguruan tinggi yang kita hadirkan standnya. Di tahun ini kita hadirkan stand fakultas. Terus ada dana pendidikan. Dana pendidikan ini kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, melihat siapa siswa yang berprestasi atau siswa yang kurang mampu. Jadi kita coba bantu melalui dana pendidikan dari EduFair. Terus juga ada beasiswa. Beasiswa, jadi kita kerjasama dengan beberapa organisasi, beberapa platform yang ada di luar buat coba kasih beasiswa untuk adik-adik SMA yang wadahnya itu melalui EduFair. Jadi kita coba cari informasi pada saat turun roadshow tadi, Kak. Jadi kita juga konsultasi sama guru-gurunya. Kira-kira siswa-siswa berprestasi atau siswa-siswa yang berkeinginan untuk lanjut ke perguruan tinggi namun terkendala biaya, itu seperti apa. Terobosan-terobosan barunya juga, tahun-tahun sebelumnya EduFair itu hanya masih sebatas kepanitiaan. Nah, tahun ini EduFair itu sudah punya organisasi, ya, namanya itu Eduloka. Jadi itu terobosan baru juga di EduFair Palu 2022. Eduloka sendiri ini isinya backgroundnya sebenarnya panitia-panitia EduFair di tahun-tahun sebelumnya yang setelah evaluasi merasa bahwa informasi ternyata penting untuk adik-adik SMA. Jadi karena EduFair hanya sifatnya kepanitiaan, jadi teman-teman berinisiasi untuk membentuk organisasi atau wadah lembaganya, yaitu Eduloka. Jadi EduFair untuk tahun-tahun ke depan itu sudah berada di bawah naungannya Eduloka sendiri. Baik. Kurang lebih itu terobosannya. Terobosan terobosan barunya EduFair Palu 2022. Baik, jadi memang teman-teman dari EduFair 2022 ini tidak hanya sebagai wadah informasi saja begitu, tapi juga membantu menjaring ya anak-anak yang punya potensi begitu melalui komunikasi bersama dengan guru-guru di sekolah. Dan saya juga tertarik dengan Eduloka begitu. Apakah teman-teman setelah menjadi panitia EduFair begitu otomatis menjadi bagian dari Eduloka atau seperti apa? Tidak langsung otomatis jadi bagian dari Eduloka. Jadi sistemnya kepanitiaan EduFair ini selama dia masih menjadi panitia itu berarti menjadi bagian dari Eduloka itu sendiri. Terus kan tiap tahun berganti kepanitiaannya EduFair. Terus setelah teman-teman panitia tadi sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, itu mereka diberi pilihan ingin berkontribusi lebih lanjut di Eduloka atau teman-teman memilih untuk misalnya fokus kuliah, tapi ketika dia masih sebagai panitia EduFair itu dia masih bagian dari Eduloka itu sendiri. Untuk Eduloka sendiri juga sudah ada keanggotaannya.
beberapa anggotanya itu sudah ada dan ada beberapa bidang. Cuma kalau untuk keterkaitannya dengan EduFair sendiri, teman-teman panitia EduFair itu ya seperti tadi, ketika dia masih EduFair berarti masih bagian dari Eduloka kan. Begitu selesai kepengurusannya atau program kerjanya sudah terlaksanakan, teman-teman panitia EduFair itu dikasih pilihan masih mau lanjut berkontribusi di Eduloka atau tidak. Baik, baik. Berarti memang ketika menjadi bagian dari EduFair ya berarti memang masih menjadi bagian dari Eduloka begitu. Tapi selepas itu dikembalikan lagi kepada masing-masing individunya. Baik, sekarang saya ke Salsa. Salsa, terkait dengan baik itu EduMentor ataupun para peserta dari EduFair sendiri, bagaimana antusiasme masyarakat, baik pelajar SMA atau mungkin masyarakat secara umum begitu, bagaimana antusiasme mereka, Salsa? Oke, dari yang sudah kemarin terlaksana Fair Campus, itu yang datang bukan cuma siswa-siswa SMA gitu, tapi juga ada orang tua. Baik. Ada orang tua, bahkan juga ada teman-teman yang sudah kuliah, tapi masih pengen datang lagi untuk lihat-lihat gitu. Jadi antusiasmenya mereka itu terhadap EduFair itu sangat, mungkin mereka tertarik dengan acara yang kami buat gitu, karena di dalamnya ya banyak sekali informasi yang mereka butuhkan. Mungkin mereka mau cari informasi untuk anaknya gitu, mereka datang gitu. Terus juga teman-teman yang udah kuliah masih mau datang, mungkin ketemu sama teman-temannya juga gitu. Terus juga mungkin mereka pengen pindah kampus mungkin, nah itu mungkin mereka datang untuk itu. Terus juga kemarin itu yang datang bahkan ada yang masih kelas 10 SMA sudah datang gitu. Jadi antusiasmenya itu sangat besar sekali, karena memang menurut saya sendiri EduFair ini wadah yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk mereka gitu, karena di EduFair ini kita bukan cuma hadir terus kita kasih informasi, tapi kita setelah EduFair itu ada gitu, misalnya Eduloka gitu kan. Nah itu dan EduFair ini bukan cuma bermanfaat bagi masyarakat sendiri atau teman-teman SMA, tapi juga untuk panitia-panitianya sendiri juga bermanfaat gitu, karena ternyata di EduFair ini kita, karena misalnya saya kampusnya kan IPB, tapi saya dapat teman-teman dari universitas lain, termasuk juga Universitas Indonesia, UNTAD gitu kan. Itu salah satu hal yang sangat-sangat bermanfaat sekali sebenarnya buat kami sebagai panitianya dan juga masyarakat gitu. Baik, tapi memang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat begitu ya, tapi teman-teman sebagai panitia pun mendapatkan banyak manfaat, terutama relasi begitu. Betul ya. sekali. Bisa memperluas relasi lagi dari beragam kampus yang ada di Indonesia. Begitu, baik. Nah, Sulis sebagai ketua pelaksana ya, dan pasti mengerti bagaimana mengatur, mengurus kegiatan ini. Dari pemerintah sendiri seperti apa responnya, Sulis, terkait dengan kegiatan EduFair 2022 ini? Dari pemerintah sendiri, SMA kan hubungannya itu ke provinsi, pemerintah provinsi. Jadi kemarin kita coba audiensi sama Gubernur Sulawesi Tengah. Alhamdulillah responnya itu positif. Kita dibantu fasilitasi, kita dibantu fasilitas gedung pelaksanaan, terus juga dibantu surat untuk roadshow turun ke sekolah-sekolah. Ya, pemerintah provinsi bantu memfasilitasi EduFair Palu 2022. Bagaimana caranya, tujuannya itu kita tersampaikan. Namun harapannya ke depannya itu bisa jadi salah satu program mungkin yang bisa dijadikan program di entah di Dinas Pendidikan provinsi, atau mungkin langsung program dari Pemda terkait, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Kemarin alhamdulillah dibantu, responnya itu dibantu dengan memfasilitasi EduFair sendiri. Baik. Terus juga kita selain itu kita coba kemas EduFair ini, kan kalau sudah dengar belajar pendidikan itu orang-orang pikirannya sudah malas gitu kan. Kita coba kemas EduFair ini dengan seru begitu kan. Kita coba kemas dengan anak muda sekali, kayak Fair Campus. Terus juga kita sebarkan informasi tentang perguruannya itu lewat media sosial, Instagram. Jadi biar antusias dari masyarakat dan pemerintah itu juga bisa dapat dilihat. Terus kita coba kasih informasi setelah kita turun roadshow ke pemerintah bahwa ternyata informasi itu penting. Ada adik-adik SMA yang ada, misal ada yang di kabupaten, ada yang di pinggiran kota Palu yang masih butuh informasi seputar perguruan tinggi gitu. Mereka punya kemauan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Baik. Berarti memang respon dari pemerintah juga cukup baik begitu ya, untuk kelanjutan dari kegiatan EduFair 2022 ini. Baik.
terakhir ya bagi Sulis dan juga Salsa begitu. Menurut kalian mengapa akhirnya informasi-informasi seperti ini tuh penting untuk mempersiapkan masuk menuju perguruan tinggi impian kita begitu? Dari Salsa dulu, boleh? Menurut saya karena sebelumnya kalau misalnya kita pengen kuliah gitu ya, kita harus tahu informasinya gitu. Bukan cuma soal saya mau masuk misalnya Unpad, jurusan FISIP, jurusan teknik sipil misalnya. Tapi yang perlu kita tahu apa prospek kerjanya, terus juga yang perlu kita tahu gimana iklim atau suasana di dalam fakultas itu, di universitas itu. Misalnya kalau mau kuliah di luar pun persiapan dananya, biayanya seperti apa gitu. Karena bukan cuma soal kuliahnya saja, tapi juga bagaimana bertahan hidup di sana nanti kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi informasi tentang perguruan tinggi ini sangat-sangat dibutuhkan gitu, dan maksudnya Edufair ini bukan hadir bukan cuma sekedar kasih informasi yang memang sudah ada, tapi yang belum ada sebelumnya itu kita kasih gitu di Edufair ini. Baik, baik. Untuk Sulis sendiri seperti apa, Sulis? Pentingnya informasi seputar perguruan tinggi itu untuk adik-adik SMA sebenarnya penting sekali, karena sekarang di era keterbukaan informasi sekarang Kak, adik-adik SMA itu sebenarnya harus lebih tahu gitu, ada tentang bagaimana mereka mau kuliah, dan informasi seputar perguruan tinggi ini juga dibutuhkan agar mereka ini lebih tahu begitu kan, caranya kalau saya masuk di sini caranya bagaimana. Terus juga informasi ini sebagai bekalnya mereka, kayak seperti dibilang Salsa tadi, misalnya menentukan jurusan, karena akan berbeda suasananya ketika teman-teman di SMA dan nanti akan yang masuk kuliah. Jadi kita kasih perbandingan, kita coba hadirkan 29 kampus seperti itu Kak. Jadi mereka lebih banyak variasi pilihan kampus juga. Teman-teman adik-adik SMA lebih tahu bahwa ternyata ada jurusan-jurusan yang seperti ini, dan itu menjadi bekalnya teman-teman adik-adik SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke dunia kampus nanti. Baik. Terima kasih Sulis dan juga Salsa sudah berbagi informasi bersama kami pada malam hari ini, dan semoga terus sukses dan menjalankan berbagai aksi positif, terutama memberikan informasi bagi teman-teman pelajar di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Anda para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sudah bergabung bersama kami dalam program Bicara Langsung pada malam hari ini. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.